Hai, selamat datang untuk kamu di Kondisi Terbaik YouTube channel. Dan juga kelas ini juga bisa membantu untuk bisa menghadapi berbagai hal yang tidak enak dan menimbulkan amarah, serta encouraging ourselves to embrace the emotion and facing triggers. Mungkin teman-teman di sini yang tadi mau belajar lebih lanjut how to forgive, mau belajar dan juga mau memproses forgiveness yang mungkin masih susah banget untuk diproses, nggak apa-apa banget. Dan karena pemateri hari ini sudah ada pakai baju putih. Oke, kedengeran ya suaranya sudah ya. Kedengaran dengan seksama. Terima kasih Mas Edis, dipersilahkan. Dan selesai sudah sesinya. Enggak. Masih ada wajah-wajah terlalu serius kelihatannya di ruangan ini. Jangan terlalu serius ya teman-teman ya. Karena belajar tentang memaafkan, belajar tentang memulihkan. Saya bukan orang yang sudah mengalami spiritual awakening. Saya bukan orang yang sudah mengalami enlightenment. Di sesi ini dan juga di sesi bareng saya perlu set ekspektasi dulu di awal bahwa ini sebuah study group. Kita belajar bareng-bareng ya. Jangan posisikan saya sebagai, jangan hanya aku pengen latihannya aja, atau aku malas latihan, aku hanya mau teorinya aja gitu. Dua-duanya sama-sama penting. Mari kita latihan dulu ya di awal ini ya. Latihannya sederhana kok. Kita akan lari dari sini ke dari sini ke GBK. Latihannya duduk diam. Doing nothing practice. Duduk diam, lalu nanti pejamkan mata, sadari nafas. Dan dihimbau, boleh ya tidak bersandar ya teman-teman. Karena kalau bersandar saya sudah tahu akhirnya kemana sih teman-teman. Ngantuk ya teman-teman. Gak apa-apa. Salah satu respon yang wajar ketika berlatih seperti ini, kamu mengantuk. Karena ya sebagai manusia modern kita ini kan pace-nya senantiasa cepat ya. Apalagi di ibu kota, Jakarta, kota-kota besar. Karena pace-nya sering cepat sehingga kayak senar yang terlalu tegang. Saking tegangnya kalau senar ya dipetik dikit dia akan putus. Barangkali kita manusia kalau terlalu tegang, terlalu stres, kita jadi manusia yang singgah dikit langsung rusuh, mudah marah. Kan teman-teman kita bertemu di sini, kemungkinan besar kan pernah ngalamin satu kejadian atau dua kejadian atau beberapa kejadian di mana ada orang yang menyakiti hatimu. Benar? Kita bertemu di sini, berkumpul di sini bukan karena untuk meraih kesuksesan, bukan untuk lebih kaya lagi, untuk lebih sukses lagi, atau untuk meraih mimpi yang lebih besar lagi, tapi kita bertemu di sini, berkumpul di sini atas nama kita sama-sama pernah sakit hati. Jadi penyebab orang menyakiti hati adalah tidak sadar. Dan tidak sadar di sini bukan berarti pingsan, maksudnya bukan berarti terus, bukan paralyzed gitu, tapi dia melakukan itu dan dia tidak benar-benar sadar dampaknya apa. Ya. Mungkin dia sadar kok mas, enggak. Dia itu enggak benar-benar sadar dampaknya dari apa yang dia lakukan apa. Karena kalau orang benar-benar sadar dampaknya seperti apa, dia akan memilih untuk tidak melakukan itu. Dia berulang kali menyakiti hati. Lalu kamu berpikir, kalau aku memaafkan dia, ya udah aku terus berrelasi aja dengan dia.
kan udah memaafkan. Bisa dipahami, bisa diikuti? Bukan bicara soal outernya, bukan terus semata-mata kalau sudah balikan lagi, menjalin relasi lagi, itu adalah tanda memaafkan. Memaafkan itu justru lebih ke proses internal, bukan persoalan balikan lagi atau tidak. Karena kalau kita pahami bicara soal kalau memaafkan itu balikan lagi, oke, aku kan masih memaafkan, ya udahlah, aku rela untuk disakiti lagi. Bahaya kalau seperti itu. Jaga jarak dari sumber penyakit adalah langkah yang bijak. Setuju? Aku memaafkan dia, nanti dia nggak dapat balasan setimpal dong. Ada nggak teman-teman yang merasakan seperti itu? Dan itulah yang membuat sulit memaafkan. Bisa diikutin ya? Nggak mau memaafkan karena takutnya dia nggak mendapatkan balasan atau nggak mendapatkan karma dari perbuatan dia, dari apa yang sudah dia lakukan ke dirimu. Begini teman, ini dari sudut pandang jalan kesadaran ya. Hanya saja kita manusia ini batinnya terkondisi untuk mesti ada gejolak emosi. Maka sesi saya yang cenderung flat, cenderung nggak bergejolak, cenderung plain vanilla, seringkali nggak banyak peminatnya sebenarnya. Karena yang diinginkan banyak manusia adalah gejolak emosi. Memaafkan itu nggak seru karena tidak ada gejolak emosinya. Ya nggak? Karena ketika merawat dendam itu ada gejolak emosinya. Aku musuhmu, kamu adalah musuhku. Saya suka nonton film, teman-teman. Saya suka nonton film. Bahkan hampir setiap minggu saya sama Indri, istri saya, ke bioskop nonton film. Tapi kita pun perlu berhati-hati ketika nonton film. Karena kalau kita terseret emosinya setelah nonton, lalu kita masih bahkan berantem sama teman kita, berantem sama saudara kita gara-gara film. Pernah nggak teman-teman ngalamin momen itu? Oh, di film itu ada tokoh ini, tokoh itu, ada tim ini, tim itu, lalu sampai musuhan sama temen, musuhan sama saudara gara-gara lebih memilih tim A daripada tim B. Kita cenderung fokus, dia akan mendapatkan karma dari perbuatannya. Kita hanya fokusnya di situ. Kalau kita mempercayai hal tersebut, berarti loh ya, kalau sekarang ini kamu disakiti hati oleh orang lain, berarti di masa lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, entah kapan, kamu pernah menyakiti hati kan? Ya, di sisi inilah yang seringkali karena kita self-centered, kita mengabaikan hal tersebut. Kita hanya fokus orang lain mendapatkan karma karena telah menyakiti hatiku. Padahal, sekali lagi, kalau sekarang ini kita disakiti hati, berarti ini adalah buah dari karma kita di masa lalu, entah kapan kita pernah menyakiti hati kan? Maka teman-teman, buat kita yang disakiti hati oleh orang lain, dalam hati bilang lunas. Level of form self atau form self, yaitu tubuh kita, identitas kita. Saya pakai kacamata, saya berambut panjang, pakaian, baju dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, ya. Itu adalah level of form. Dan kita manusia cenderung terjebak melihat diri kita dan melihat diri orang lain sebatas level of form. Itu dimensi pertama. Nggak banyak orang menyadari dimensi yang satu, yaitu dimensi deeper self.
atau disebut being. Kalau level of form itu disebut dengan doing. Ini hanya persoalan istilah saja. Maka ada human being. We are human being, we are not human doing. Di tengah kesibukan sehari-hari, kita cenderung doing, multitasking. Banyak sekali yang kita kerjakan. Sehingga kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental kita juga doing. Karena kita terus doing. Level of form. Mungkin tidak bisa seketika memaafkan, tapi setidaknya ada rasa, ada pemahaman, ada understanding. Dia begitu. Nggak apa-apa juga kalau kamu masih belum bisa memaafkan. Ya. Kalau memang belum bisa memaafkan dan kamu memilih untuk belum bisa memaafkan, nggak apa-apa juga. Kita mengalami kehilangan, sakit hati, patah hati. Kita punya potensi untuk terkoneksi ke deeper self. Maka barangkali kita perlu berterima kasih kepada orang yang menyakiti hati. Hanya karena dialah kita jadi menyadari diri kita yang melampaui from self. Being, deeper self bisa juga kita pahami sebagai Tuhan, Sang Maha, God. Suatu yang tidak terbatas, formless. Karena sekali lagi yang bisa sakit hati dan patah hati hanyalah form. Yang bisa merasa kehilangan hanyalah form. Hanya melalui peristiwa-peristiwa yang gak enak, gak nyaman. Punya orang tua yang kamu rasanya nyebelin sekali. Bahkan kamu mungkin ngejudge toxic parents, atau mungkin bicara soal pasangan, relasi, pacar, toxic relationship. Ketika di kantor, toxic office. Segala sesuatunya serba toxic. Oke, sudah tutup juga mallnya. Kalau tadi pembahasan mungkin lebih banyak ke orang lain yang menyakiti hati kita. Kali ini kita nengoknya ke diri kita. Mungkin kita marah dengan diri kita sendiri. Kamu marah dengan dirimu sendiri karena beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu, atau beberapa tahun lalu, atau mungkin pada waktu kamu remaja, pada waktu kamu kecil mungkin, kamu pernah melakukan yang kamu rasa itu salah. Ketidaksadaran kita melakukan sesuatu. Kenapa saya tidak memilih dirimu melakukan itu? Nanti kita akan bahas. Di masa lalu, ketidaksadaranmu melakukan sesuatu. Di mana sekarang, dengan kesadaranmu sekarang, kamu merasa apa yang kamu perbuat di masa lalu itu tidak benar. Sehingga ada perbedaan kesadaran kan? Karena kalau masih sama, seperti tadi sudah sempat saya singgung sekilas, kalau masih sama, tentu kamu merasa itu benar, itu nggak salah kok. Dulu, sekarang ini kamu sadar bahwa dulu kamu tidak cukup sadar melakukan hal yang berbeda. Pada waktu itu mungkin kamu, ini hanyalah satu-satunya pilihan yang mesti aku lakukan. Mungkin karena ketergesa-gesaan, mungkin karena buru-buru, mungkin karena keterkondisian batin, karena mungkin keterbatasan pengetahuan, kamu merasa, ya ini yang aku lakukan.
Sehingga waktu dulu tidak cukup sadar melakukan hal yang berbeda. Dengan pemahaman terkoneksi dengan being, deeper self, dengan memahami bahwa bukan aku yang melakukan tapi ketidaksadaran yang melakukan, bukan dia yang melakukan tapi ketidaksadaran dia, maka sebenarnya memaafkan yang terdalam adalah sadar bahwa di kedalaman tidak ada yang perlu dimaafkan. Memang ini agak susah kita terima. Yang bisa tersakiti, yang bisa menyakiti hanyalah form self. Ketika seseorang sudah terkoneksi dengan being-nya, deeper self, maka tidak tersakiti dan tidak menyakiti. Lalu, apalagi yang perlu dimaafkan? Karena tidak ada yang disakiti, tidak ada yang menyakiti. Kita juga ngalamin loh ya nggak? Anger issue, mengelola kemarahan. Ada yang suka marah-marah? Ada yang tergabung dalam komunitas marah-marah? X ya. Ada juga sih ya komunitas ramah-ramah ya. Tapi tentu nggak seramai yang marah-marah. Berita tentang marah-marah lebih banyak engagement-nya. Ya, karena naluri kita ya, manusia ini lebih tergerak, lebih tergoda, lebih tercuri perhatiannya dengan kemarahan, dengan konflik. Maka psikologi marketing, ada sebagian orang yang ingin memarketingkan produknya, memarketingkan karyanya dengan sengaja memunculkan konflik di sosial media. Padahal itu hanya sengaja saja gitu. Itu udah direkayasa gitu. Dan kita netizen, wah seneng banget ya, ikut mencaci maki dan sebagainya. Ya, kamu masuk dalam perangkap marketing. Perasaan marah, kalau kamu lihat, kamu sadari, di balik perasaan marahmu itu ada narasi-narasi pikiran. Ya. Dan itu barangkali narasi-narasi pikiran yang berulang, yang jadi bahan bakar perasaan marah. Kayak biasanya ketika ngobrol sama orang marah, diajak ngobrol baik-baik, kalau dia sudah mulai tenang gitu, diajak ngobrol apa pikiran di balik perasaan marah. Pikiran memberi makan perasaan marah. Perasaan marah yang kamu rasakan sekarang kemungkinan besar terkait dengan kemarahan masa lalu. Ya. Jadi kemarahan yang kamu rasakan di momen tertentu itu sebenarnya pintu masuk untuk menyelami lebih dalam ada kemarahan masa lalu apa. Contoh misalnya suatu pagi saya latihan hening duduk, tiba-tiba di luar dugaan tetangga saya potong keramik. Pernah nggak teman-teman gitu? Kamu sedang kepengen hening gitu, atau kamu sedang apalah, kamu baru kepengen leyeh-leyeh nyantai, tiba-tiba tetangga, wah ya kan, nggak tahu ya, ada kemarahan, muncul kemarahan. Sebenarnya tidak sesimpel itu, karena orang-orang yang bersama saya di rumah itu nggak semarah, bahkan mungkin nggak marah. Mungkin kemarahan saya itu terkait dengan apa yang pernah saya alami sebelumnya, mungkin di masa kecil, masa remaja dan sebagainya. Mungkin waktu kecil dulu saya mendengar suara keras orang tua saya bisa, sehingga potongan keramik itu mengingatkan betapa kerasnya suara itu. Bisa jadi kamu didatangin tamu, di mana tamu itu namanya marah. Si marah ini datang, apa yang perlu kamu lakukan? Kembali ke latihan dasar, be observer, witness of anger. Marah itu muncul, sadari saja. Hai marah,
agak komedi, maksudnya agak susah mas. Iya memang perlu latihan. Perlu latihan. Perasaan marah muncul, selamat datang marah. Hei marah, kamu datang lagi ya. Dengan menyadari marah, kamu berjarak dengan perasaan marah. Kamu tidak teridentifikasi dengan marah. Seperti saya menyadari meja, maka saya tidak teridentifikasi dengan meja. Saya bukanlah meja. Karena saya menyadari meja, maka saya bukan meja kan? Kalau saya meja, saya tidak menyadari meja. Oke, menjelang buka ya teman-teman. Semakin bingung. Bisa diikuti lah ya, bisa ya teman-teman. Kan ada kalau bahasa Indonesia itu SPO, subjek, predikat, objek. Aduh, malah bahasa Indonesia. Di saat marah, kamu bisa sadar. Udah marah ini, di tengah tantrum ngomel, aku marah. Progres lagi, lumayan. Semakin latihan lagi setelah marah. Sebelum marah. Sebelum marah. Sebelum marah diluapkan. Oh, ini mau marah ini ya. Udah marah. Bisa ada ruang untuk memilih melakukan ini, melakukan itu, apa ini, apa itu. Lebih punya pilihan bijak untuk mengekspresikan marah. Maka bukan marahnya yang diregulasi. Karena regulasi marah atau regulasi emosi, pemahamannya cenderung emosi marah cenderung kita regulasi. Di sini malah nggak diregulasi. Emosinya nggak diregulasi. Emosinya justru diberi ruang. Selapang-lapangnya, biarin seliar mungkin marah di dalam, biarin aja. Tidak ada perlawanan terhadap emosi marah itu. Hanya sadari saja. Biarin aja di dalam. Tapi yang diregulasi adalah aksinya. Beda loh ya. Itu nggak nunggu maling datang dulu. Bangun pagar, sehingga ketika maling datang, maling nggak bisa masuk. Demikian juga pagar kesadaran kita, otot kesadaran kita. Bukan berarti latihannya hanya pada waktu hidup bermasalah saja, nggak terus aku latihannya nunggu ada masalah aja mas. Ketika hidup kita baik-baik saja, gunakanlah itu untuk latihan. Itu momen terbaik untuk latihan ketika hidupmu baik-baik saja. Sehingga sewaktu-waktu maling yang disebut maling kemarahan atau maling mungkin ada orang yang menyakiti hatimu, kamu bisa menggunakan presence, kesadaran di dalam dirimu untuk menyikapi hal tersebut. Ya. Latihannya seperti apa mas? Tadi salah satunya, duduk diam, meluangkan waktu 5 menit, 10 menit ya, di tengah kesibukanmu ya. Mungkin selama ini kesibukan terlalu sibuk buka sosial media dan sebagainya, gunakan itu 5 menit aja untuk letakin handphone, duduk diam, sadari nafas. Bisa juga terhubung dengan alam. Tidak harus mesti healing, maksudnya ke gunung, ke pantai dan sebagainya, enggak. Alam itu kan ya di sekitar kita ini kan alam sebenarnya. Mungkin di rumah ada bunga, di rumah ada apa? Ada rumput, di rumah ada hewan peliharaan, ya, kucing, anjing, atau mungkin di rumah ada pohon. Itu kan sebenarnya alam juga, nature juga gitu. Dan itu bisa kamu gunakan untuk teman berlatih. Hewan peliharaan bisa kucing atau anjing atau bunga. Cobalah luangkan waktu untuk hanya melihat bunga. Hanya sadari bunga itu. Gunakan rasa marah, termasuk situasi yang gak nyaman, situasi yang sulit, sebagai teman latihan kesadaran. Layaknya film. Di dalam film selalu ada masalah. Selalu ada sesuatu yang goes wrong. Iya kan? Gak mungkin di film gak ada yang goes wrong. Selalu ada sesuatu yang salah. Dan di situ ada
ada pertumbuhan karakter. Protagonis, antagonis. Di hidup kita barangkali juga seperti itu. Memerlukan ada sesuatu yang berjalan gak sesuai keinginan kita. Termasuk munculnya, datangnya orang-orang yang menyakiti hati kita. Gunakan itu sebagai latihan kesadaran. Dan lebih mendalam, berterima kasihlah pada kemarahan, berterima kasihlah pada situasi-situasi sulit, berterima kasihlah pada orang yang menyakiti hati. Karena dengan situasi yang menyakiti hati itu, kesadaran bisa kita ajak untuk bertumbuh. Semacam sparring partner atau teman latihan kesadaran. Begitu saja teman-teman untuk sesi kali ini. Atau mau latihan sekali lagi? Boleh? Masih ada waktu kan? Sayangnya tidak ada. Bagaimana? Boleh? Sekali lagi boleh? Ya udah. Bagaimana teman-teman? Saya ikut teman-teman. Masih mau latihan? Mau? Belum berbuka kan? Mau. Belum kan? Maksudnya kan? Belum kan? Belum. Mari teman-teman, semoga bisa membantu menumbuhkan kesadaran dan barangkali akan semakin tambah bingung ya teman-teman gara-gara udah. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Kalau memungkinkan silakan. Terima kasih Mas Aji, pembahasannya sangat deep juga. Untuk teman-teman yang tadi udah catat-catat, jangan lupa ingat kata Mas Aji, bukan hanya teori, bukan hanya datang ke sini udah bayar, udah effort, tapi harus latihan. Iya, biasanya itu yang males ya teman-teman ya. Latihan setiap harinya. Latihan setiap hari, yakinin aja kalau misalnya kita itu bisa kok memaafkan satu sama lain. Oke, kalau gitu maaf banget gak bisa ada. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan Kondisi Terbaik. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.